penulis buku kita yang kita launching bulan Maret. Namanya Mas Bobby. Haji yang bukan siapa-siapa, Betul. ya, tapi menjadi orang yang luar biasa. Ini kan menginspirasi, Iya. menyemangati sebagian besar orang kita yang juga orang-orang biasa. Iya. Jadi ini sebuah success story ya dari kegigihan seorang Haji dari orang biasa yang tidak punya apa-apa, udah menjadi orang luar biasa. Dan ini ya bagi saya Haji itu semacam buku pelajaran yang penting Terbuka. bagi semua orang. Halo, kita baru nyampe di acara Cerita Nusantara. Kita nyari tim kita dulu, udah di mana ya? Sip, nih ada temennya aja ini. Ada dari, aduh, lemas. Halo Mas Bobby. Oke, lagi agak lemes. Kenapa? Ada capean mungkin. Ngopi gak? Nggak bisa ngopi. Lagi ngopi, silakan ngopi dulu. Kalau lagi mau ngopi. Dia nggak bisa ngopi. Oh iya. Penulis buku kita yang kita launching bulan Maret. Namanya Mas Bobby. Itu mengenai apa kan? Ya, lanjutan buku yang ketiga ya. Pertama buku tentang biografi Haji pasca pandemi, dan yang kedua kaitan dengan revisi buku yang pertama. Lucu ya? Iya. Ini kan yang tengahnya ini kan dia. Iya. Idenya kreatif juga. Kita bangunin rumah produksi bersamanya di NTT, Hmm. Labuan Bajo. Oh, Keren, Labuan ya? Bajo. Pabrik bersama supaya petani-petani bambu itu bisa Iya, iya. bambu bersama. Ada sekelompok ibu-ibu yang ngerjain gini sama mereka. Jadi ada inspirasi dikit sih. Ini kalau dijual di Krishna ini pasti rame banget. Woi sih. Cuman masalah harganya aja. Harganya Hah? nggak di atas Apa 1 itu? juta, Kak. Ya. Enggak, kalau di sini sih nggak mahal. Bagus. Ini acaranya Cerita Nusantara, programnya Bapak Menteri UMKM dan Ibu Presiden. Snacknya pakai punya kita semua. Bisa lihat. Pak Menteri. Cik. Siap. Makasih banyak. Duh, ya Allah. Ini Iya. iya oleh-oleh. Iya, Krishna. Bali. Krishna. Krishna Oleh. Tahu. oleh-oleh. Iya. Pasca pandemi itu kan pertama Haji melakukan beberapa produk baru ya. Iya. Produk baru yang lebih banyak ke baji, kai, ya. Terus kedua, saya kira pengembangan model bisnis saya, Iya. kelembagaan, terus kedua hal itu menurut saya
menunjukkan bahwa Aji Krishna ini terus melakukan inovasi, ya inovasi produk, inovasi model bisnisnya yang lebih kompetitif, lebih inovatif, dan saya kira ini yang memang harus dilakukan terus. Sebab sesuai dengan perkembangan baru, sesuai dengan perkembangan permintaan masyarakat, behavior konsumen dan lain sebagainya. Nah ini saya kira menunjukkan bahwa sebenarnya Adi Krishna sudah merupakan sebuah bisnis model bisnis yang modern. Dia selalu melakukan inovasi, development product. Kalau ini terus dilakukan, saya yakin Adi Krishna akan terus bukan tumbuh dari sisi usahanya, karena yang menarik dari Adi Krishna ini kan juga melibatkan supplier, para pelaku UMKM itu. Jadi UMKM yang sudah terhubung menjadi supply chain dari Adi Krishna itu, dia akan terus mengikuti pertumbuhan bisnis Adi, termasuk development produk. Dan ini menurut saya penting ya. Setiap perusahaan, entitas bisnis itu harus terus-menerus melakukan R&D untuk pengembangan produk, pengembangan model bisnis. Apalagi sekarang di era digital. Ya, mau nggak mau karena behavior konsumennya itu nanti kan memang go digital juga. Nah, kalau kita juga tidak memanfaatkan teknologi digital baik dari sisi produksi maupun dari sisi marketing, itu pasti ketinggalan terus legal buat. Nah, kita kan ingin produk-produk dalam negeri itu menjadi tuan rumah di negara sendiri. Nah, karena itu tadi pengembangan produk harus terus dilakukan, menciptakan produk-produk baru harus dilakukan, dibuat itu. Terus inovatif perkembangan. Nah, kaitan tadi Pak Teten, bahwa pada masa pandemi, Aji Cok malah berinovasi, melakukan terobosan, dan sebagainya. Bagaimana Pak Teten melihat seorang pebisnis yang seperti ini? Sementara di dalam kondisi bisnis pada umumnya sedang lesu, sedang tiarap pada masa COVID. Ya justru itu yang saya lihat hal yang sangat bagus ya. Saya sih surprise lah. Di saat pandemi, Adi Krishna tidak melakukan pemutusan hubungan kerja, misalnya. Malah ya mengembangkan produk, ya. Bahkan sekarang setelah pandemi kan dia lebih tinggi, hampir 2 kali ya Ji. Justru. Nah ini yang paling bagus ketika menghadapi situasi ekonomi yang buruk, ya segera melakukan. Tapi kan logikanya bahwa ketika ekonomi sedang tiarap, pengusaha juga dalam hal ini mengerem investasi. Nah, tapi dia kan tidak seperti itu. Ya justru itu, kalau Adi kan ngelihatnya ini sebagai peluang. Iya. Ya kan sama saja kita misalnya ada sebuah restoran yang sangat laris. Hampir tidak ada waktu, kesempatan misalnya untuk merenovasi bangunannya. Iya. Karena pelanggan begitu tiap. Nah begitu sedang sepi, itu kesempatan untuk itu kan contoh kecilnya. Iya. Nah, dan saya kira ini juga waktu pandemi kan Aji diuntungkan oleh pasar yang digital. Iya. Ya, karena sejak pandemi dia malah tetap berproduksi dan menjual secara online. Marketnya ada. Iya. Kebetulan ya sekarang sangat terbantu Iya. juga dengan
Jadi itulah kesulitan kemudian melahirkan kesempatan baru, menghadirkan spirit baru. Itu selalu begitu. Artinya melihat peluang di antara kesempatan yang ada, begitu ya Pak Teten? Iya, kamu katakan itu was somewhat individualist. Nah, jadi setiap ada peluang kan bisa diciptakan oleh riset, ya R&D. Karena itu maka perusahaan-perusahaan di negara-negara maju selalu mengalokasikan anggaran untuk pengembangan produk, pengembangan model bisnis. Jadi nggak terus-menerus di situ. Kedua, pengembangan itu usaha biasanya juga kalau misalnya tadi ada peristiwa post major, Iya. ya kan, tadi ada peristiwa Kopi. karena kalau bisnisnya yang bagus kan dia akan mencari solusi kan. Iya. Nah, kaitan dengan riset, kita bisa bilang riset itu kalau misalnya kita bicara dengan seorang pengusaha dengan katakanlah S1, S2 ataupun dia seorang peneliti. Seorang Aji, maaf, dia tidak selesai SMK-nya. Gimana menurut Pak Teten? Kalau bapak bisnis sekali, bagian besar konglomerasi kita juga nggak punya pendidikan tinggi. Bagi Aji juga mungkin tidak punya pendidikan, tapi dia bisa saya katakan Aji seorang yang belajar dari pengalamannya dan dia menjadi ahli di bidang dan itu melampaui gelar-gelar yang menjadi perbuatan. Gitu. Untuk menjadi seorang Aji kalau belajar di kampus belum tentu bisa juga. Tidak kuat di perguruan tinggi gelarnya Berderet-deret. manajemen, profesor manajemen ekonomi itu bisa bisnis. Iya. Nah, jadi bukan itu isunya, bukan itu isunya. Dalam konteks persaingan, ya bisnis, apakah persaingan dengan kompetitor di dalam negeri, luar atau produk dari luar, itu kan diperlukan terus melakukan inovasi. Nah, inovasi itu basisnya bukan karena kepentok gitu loh, tapi karena memang basisnya ada pengembangan produk, dan saya lihat di Aji kan terus Iya. ada produk baru. Tunggu sampai aja yang Kak. Bapak. Iya. Oh, Pak Teten yang buka ya. Jadi itu ada peluang, ada peluang. Dia bisa seperti itu karena feeling bisnis, bukan dari riset secara akademis, begitu Pak Teten ya. Perlu feeling bisnis dan juga Aji ngelihat bahwa ada potensi-potensi yang bisa dikembangkan. Ya kan? Iya. Itu. Dan kita butuh, Indonesia kan kaya. Sumber daya. Kita butuh orang yang seperti Aji yang punya naluri bisnis, yang bisa melihat ini Peluang. potensi ini bisa jadi peluang bisa diciptakan juga. Secara pribadi, Pak Teten melihat Aji itu seperti apa sih dalam? Saya tuh gini lah ya, kita butuh orang seperti Aji, terutama dengan latar belakang Aji yang bukan siapa-siapa, ya, tapi menjadi orang yang luar biasa. Ini kan menginspirasi, menyemangati sebagian besar orang kita yang bisa orang-orang biasa. Jadi ini semua success story ya, dari kegigihan seorang Aji, dari orang biasa yang tidak punya apa-apa, udah menjadi orang biasa. Dan ini ya bagi saya Aji itu semacam buku pelajaran yang penting bagi semua orang. Ya. Jadi kalau anak konglomerat bisa sukses, ya itu orang bilang ya wajar. Iya. Tapi begitu buat Aji yang itu, dan Aji nggak berhenti sampai sekarang, nggak terus kan. Saya yakin dia akan menjadi pengusaha besar. Ya. Nah itu kan akan menyemangati, menjadi sumber inspirasi. Bagi saya penting, karena beliau dari
kisah sukses dari UMKM lah Iya. gitu. Nah, kaitan dengan UMKM. Dan saya sekarang senang juga Ah, visinya udah 3P. apa tuh? Selain profit, Oh ya, dia juga concern dengan people, people. orang yang bekerja. Ya, bekerja dia juga ikut mengembangkan supply chain-nya, Iya. pelaku UMKM-nya, sama-sama kita kan berintegrasi ya, gitu kan. Karena yang sekarang nanti diurus oleh AJ ini bukan terus pertumbuhan profit, tapi bagaimana menyediakan kesejahteraan, menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang. Dan ini harus bertahan jangan Iya. sampai orang kemudian kehilangan pekerjaan. Dan itu kan udah bisnisnya udah. Jadi 3P itu profit, people, planet. Planet. Planet itu harus sustain, harus juga jaga alam. Misalnya produk Adi kan banyak nih Iya. dari hasil pertanian, Iya. makan. Bikin taman juga di Singaraja, Heji. Jadi dia tadi saya lihat ada visi. Jadi dia udah perfect nih Iya, iya. dari segi bisnis law. Jadi mungkin yang harus dilihat ya, dan ini visi bisnis yang sustain. Ini tadi yang 3P. Iya. Dan saya kira unsur-unsur itu sudah ada. Wah, orang kayak Haji sekaya apapun nanti dia jadi konglomerat, dia nggak akan lupa gitu, terhadap orang di sekitar. Karena dia pernah. Karena pernah merasa Iya. orang susah makan, iya kan? Susah. Mungkin juga di tempat tinggal gue susah, Iya. bahkan lupa, Iya. nggak akan lupa. Percaya saya. Itu apalagi sekarang bisnisnya juga melibatkan dengan orang kan, bukan bikin mesin segala macam. Iya. Dia ngelibatin. Kaitan dengan tadi terakhir nih, Bang. Justru di kampus saya mungkin ya seperti dulu saya mau karena mungkin dari Aji ini bisa misalnya kalau di produksi kuliner food industry, food industry yang ke depan menurut saya masih dikembangkan itu yang memang sumber bahan baku lokal, rumput laut itu. Udah udah Nah, rumput laut. sama kemarin yang mau menteri mau Burisma Nah, pakai spa oh, tuh, ada macam rumput laut itu kotoni yang rumput laut kotoni itu varietas kotoni itu bisa ada 500 produk. 500. ya ada durian aja tuh Iya. dan macam jualannya Nah. bijinya itu tidak pakai kritik Oh, Terus kelapa. kelapa udah gula powder. dia Jadi punya Kita kira gini, karena dari dua itu supply-nya banyak. Jadi tahu apa yang menjadi misalnya perusahaan industri makanan dunia tidak akan boleh Iya. fokus di laut. minyak kelapa udah enggak di sini Minyak haji itu ya. minyak Haji. tansan aja Oh, minyak kan. itu kan dari UMKM semua di pertanian Anda lebih menguntungkan yang putih iya daripada yang vitamin. iya Person. Nah, terakhir ini Pak Teten, kaitan dengan UMKM yang bidangnya Pak Teten sekarang ini. Beliau waktu memulai usaha, ketika memulai membuka Krishna pertama kali, itu mengalami kesulitan untuk mendatangkan supplier, gitu kan? Nah, bahkan dia harus pertama kali dia harus beli cash waktu awal di Krishna 1. Nah, itu menjadi sebuah pembelajaran yang sangat berarti buat dia. Nah, sekarang bagaimana Pak Teten melihat perhatian ataupun pengembangan yang dilakukan oleh Haji Cok terkait dengan UMKM? Ya saya tahu kan Haji mulai membenahi supply chain-nya. Iya. Ya, yang lebih sustain, ada kooperasi, Iya. negara, nanti ada skema pembiayaan kan. Iya. kemarin sudah disupport dari Bapak Menteri Ya, Oh. PDB ya jadi sama kita justru ingin memanfaatkan klasternya Haji Krishna ini ya, sebagai agregator, sebagai off-taker untuk membantu para UMKM yang menjadi supply chain dari Haji Krishna ini. Nah, kami juga ikut membantu dari sisi pembiayaan karena supaya tapi tidak menjadi beban Haji Krishna. Iya.
Nah, karena begini Pak, saya lihat saya butuhkan tuh dari UMKM itu bagaimana ada off-taker. Begitu ada off-taker, pemerintah kan banyak pembiayaan. Ada untuk koperasi, ada kur, terus biaya produksi. Nah, Pak, kami akan yang diperlukan ketika kami bantu pembiayaan baik bank maupun dari koperasi tidak macet karena ada kepastian harga, kepastian market. Nah, kita butuh agregator sekaligus off-taker seperti Adi Krishna ini yang bisa menjamin itu. Penjamin itu ya. Itu yang diperlukan. Sebagai penjamin ini yang paling utama. Iya, Dari waktu tahun lalu. Oh, kita iya. Pas pandemi. Pas pandemi ini. Karena kita ada. Nah, yang kita cari memang UMKM koperasi yang sudah terhubung ke bayar off-taker, ke agregator. Karena penataan kelembagaan UMKM itu nanti begitu pengurusannya, nggak bisa satu persatu. Ya enak lah misalnya sekarang kita, ada berapa waktu loh, udah 200 lebih katanya kan, suppliernya, ya sudah. Itu aja. Itu yang kita bisa kembangkan. Ya, ini benar-benar terakhir Pak Teten. Seorang Aji tidak tamat SMA, dia STM waktu itu. Kemudian sekarang dia menjadi seorang pembicara, seorang motivator di perguruan tinggi, di perusahaan dan sebagainya. Menurut Pak Teten, apa yang bisa dipelajari atau tadi istilahnya buku yang terbuka untuk kita lihat dari sosok seorang Aji Cok? Aji, kan saya di dunia itu ada ahli the child of fire, Paulo Freire, Oh, dari Amerika Latin. Paulo Freire itu yang menggagas mengenai sekolah bebas. Jadi semua orang duduk semua tempat sekolah. Jadi jangan ketika kita bicara pendidikan, bisa sebelah jangan dikikir gedung SD, whatever. Kehidupan ini adalah sekolah. Aji udah lulus. Kira-kira Pak Teten mau ngasih gelar apa? S1, S2, S1 kira-kira? Oh, itu di atas. Nah, di atas gelar-gelar resmi lah. Itu kan udah formal kan belajar membaca buku orang lain. Aji buat bikin diri. Baiklah Pak Teten. Kamu jangan dipertentangkan. Asal Aji dengan tidak berbeda jangan dipertentangkan. Itu nggak perlu. Nah itu tergantung kamu ngelihat tadi. Kalau saya alirannya Paulo Freire. Semua orang di sebuah tempat sekolah. Ini. Tapi itu di Amerika Latin, ini kan di Bali. Oh itu kan teori hidup bisnis. Ya. Dan saya alirannya itu. Aku gitu. Baik, Empot lah. Ya. Pak Teten, sekali lagi terima kasih.